Pemirsa, almarhum Baharudin Yusuf Habibie semasa hidupnya pernah membidangi lahirnya perusahaan pesawat PT Regio Aviasi Industri atau RAI yang memproduksi pesawat R80. Dan berikut kita simak data tentang pesawat R80 ini. Kita simak pemirsa, ini banyak sekali fakta yang menarik mengenai pesawat yang bernama R80. Pesawat Region Prop 80 atau R80, nah ini merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang dimulai dengan terbitnya Perpres 58 tahun 2017. Dan PT Regio Aviasi Indonesia atau RAI yang membuat prototipe pesawat turboprop PT RAI ini juga digawangi oleh B.J. Habibie sendiri dan juga anak sulungnya. Kita simak fakta berikutnya pemirsa. Fakta berikutnya masih mengenai spesifikasi. Kali ini rancangan pesawat R80 panjang keseluruhan ini mencapai 32,42 meter, lalu lebar keseluruhannya 28,82 meter dengan tinggi 8,42 meter. Sementara itu jarak tempuhnya mencapai 1.480 km dengan kecepatan maksimal 611 km per jam. Dan ini pesawatnya memang merupakan pesawat dengan penerbangan jarak pendek hingga menengah seperti misalnya Palembang menuju Bali dengan landasan pacu 1.371 meter dan kapasitas mencapai 80 hingga 90 penumpang. Fakta selanjutnya pemirsa, ini juga merupakan fakta yang menarik dari pesawat R80. R80 ini sebenarnya penyempurnaan dari pesawat N250 yang digagas dan juga pernah kita simak pada tahun 1995. Jenisnya turboprop, yakni cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Ada sekitar 70 tenaga ahli asal Indonesia yang terlibat. Dan tahukah Anda pemirsa, pada Juni 2017 ini sudah diperkenalkan dan juga sudah roadshow ke benua Eropa, Korea Selatan, Jepang untuk mencari investor. Dan target terbang perdananya apabila memang sudah ada sertifikasi layak jalan atau layak terbangnya dan juga lancar semuanya. Sedangkan produksi massalnya kalau lancar semua ini akan dimulai pada tahun 2025. Ya pemirsa, itu adalah fakta dan data yang kita bisa simak dari apa yang telah digagas dan juga apa yang telah dilakukan seputar dengan pesawat R80. Dan ini juga menarik, telah dipesan sejumlah maskapai yakni sebanyak 155 unit, padahal baru tahun ini akan dirakit rencananya. Nam Air sudah memesan 100 unit, Calstar sebanyak 25 unit, lalu Trigana Air juga sudah memesan 20 unit dan Aviastar ini sebanyak 10 unit sudah memesan. Proyek ini memang proyek yang berbiaya besar mencapai 1 miliar US dollar. Dan yang paling membanggakan tentu saja ini adalah rancangan asli Indonesia. Nah, bagaimanakah kelanjutan dari produksi pesawat R80 ini? Kita akan langsung menuju ke rekan saya Kevin Egan untuk membahasnya lebih lanjut. Silakan Egan. Baik Ajeng, terima kasih. Pemirsa, ditinggal penggagasnya bagaimana kemudian nasib produksi pesawat R20. Apakah cita-cita B.J. Habibie yang ingin koneksitas transportasi antar daerah terpencil dapat terlayani dengan pesawat R80 tercapai? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat industri penerbangan Alvin Lee dan juga ada mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Jamal. Pak Jusman, Pak Alvin, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami. Impian bangsa Indonesia memiliki pesawat nasional memang tertunda. Tapi kemudian setelah ditinggal B.J. Habibie, kira-kira nasib dari R80 seperti apa? Pak Alvin dulu mungkin. Iya, kalau R80 kan sekarang setelah Pak Habibie saya yakin putra beliau yang melanjutkan ya. Pak Ilham. Pak Ilham dan masih berlanjut. Memang tantangannya tidak ringan ya, terutama masalah permodalan. Tapi sejauh pengamatan saya, Pak Ilham ini kan juga satu mencoba crowdfunding, kedua juga commercial funding juga kan. Nah ini menarik, kita lihat bahwa masa depannya ini ada karena kebutuhan untuk pesawat-pesawat turboprop, baling-baling ini dengan durasi terbang sekitar 2 jam, 2 jam setengah, ini dibutuhkan untuk menghubungkan kota-kota kecil di Indonesia. Dan tadi dari data teknis kan terlihat bahwa hanya dibutuhkan runway paling 1.500 ya, itu sudah cukup. Kemudian juga desain ini high wing, sayap di atas tubuh pesawat, ini untuk runway yang
bahkan untuk runway yang permukaan rumput aja bisa itu. Tapi peran dari B.J. Habibie kan pasti sentral sekali ya, Pak Alvin ya. Tapi kalau ketika B.J. Habibie sudah tiada, sekarang sudah wafat, gimana kira-kira pengaruhnya nanti? Iya, tentunya ini tantangan bagi penerus ya di perusahaan PT RAI ini kan, bagaimana melanjutkan visi dan filosofi dari perusahaan tersebut. Saya yakin Pak Habibie juga Pak Habibie pasti bukan orang yang one man show. Beliau juga membentuk timnya, ya Pak Agung juga ada itu. Saya yakin tetap akan jalan. Itulah tantangan buat kita. Oke, kita bersama Pak Jusman, bagaimana Pak? Ini kira-kira nasib R80 sepeninggal Pak B.J. Habibie seperti apa kira-kira? Kalau saya lihat dari pengalaman ngerjain N250 kan kita kalau desain pesawat terbang itu ada fasenya. Ada conceptual design, preliminary design, detail design. Nah biasanya peranan dari chip designer, kalau dalam hal ini Pak Habibie itu waktu dia pada fase conceptual design dan preliminary design. Jadi kalau dia sudah sampai pada preliminary design masuk ke dalam detail design itu biasanya peranan dari chip designer-nya itu berkurang menjadi peranan dari chip engineer-nya. Jadi dengan begitu saya lihat bahwa R80 ini kelihatannya fasenya sudah masuk ke dalam detail design. Jadi dengan demikian sebetulnya semua filsafat desain, terus kemudian approach segala macam itu sebetulnya sudah ditularkanlah kepada Ilham Habibie. Jadi dengan begitu beliau tinggal mengelola bagaimana caranya misalnya menggerakkan. Nanti ini akan banyak sekali kalau dalam taraf detail desain itu akan banyak engineer. Karena masih banyak gambar teknis yang akan dihasilkan. Mungkin ada sekitar 4.000 gambar teknis, kemudian 4.000 dokumen gitu ya. Itu dia dengan gitu jadi kerja. Dan karena itu seperti kata Pak Alvin tadi, masalah utamanya itu justru fundingnya. Bagaimana caranya meng-create aliran dana yang terus-menerus. Karena itu juga yang menjadi pengalaman dari N250. Pada setiap fase itu kalau sekali tersendat aliran dananya, dia sebagai suatu program itu akan berbahaya, akan malah dia mati. Jadi sangat tergantung kepada, kalau kita tanya apakah ini berkelanjutan atau tidak, itu sangat tergantung kepada arrangement dari finansialnya. Yang besarnya $1 miliar. Jadi mungkin asal konseptual desain sama preliminary desain itu kan mungkin menghabiskan katakanlah 20% ya dari $1 miliar ya katakan atau 10%. Jadi dia sekarang ini masuk ke dalam fase 80%. Berarti jalan untuk menuju terbang perdana 2025 itu masih panjang Pak ya, prosesnya itu masih banyak tantangan Pak Jusman. Kalau misalnya uangnya cukup, katakan misalnya dia butuh waktu, misalnya sebenarnya dalam untuk detail desain itu paling bisa dilakukan dalam 3 tahun. 4.000 gambar, 4.000 dokumen itu kurang lebih ya dalam 2,5 tahun itu bisa selesai. Nah tapi itu sangat tergantung kepada aliran dananya, karena pertama itu adalah ada dana untuk membuat gambarnya sendiri sama dokumennya sendiri dan eksperimen yang dilakukan, karena kan ada uji komponen, uji segala macam, dan kemudian adalah bagaimana juga memfunding seluruh vendor yang misalnya engine, kemudian sistem kendali terbangnya, itu kan semua dikerjakan oleh banyak pihak ya. Itu kan harus kita funding namanya non-recurring cost-nya. Pak Alvin, kalau misalnya memang selama ini pendanaan ini menjadi persoalan paling tidak tantangan utama begitu ya bagi pesawat nasional kita, apa kemudian yang membuat kita kesulitan sebetulnya untuk mencari dana gitu? Kalau kita bicara mengenai proyek-proyek sebelumnya, kan kita mungkin sudah kualitasnya sebetulnya sudah cukup baik. Tapi kemudian kenapa, Pak Alvin? Kita kan harus memperlakukan sebuah desain pesawat ini sebagai bisnis. Nah, bisnis ini juga bukan hanya membuatnya, setelah jadi nanti mau dijual kepada siapa? Nah, dan bukan hanya desain pesawat, untuk kita menjual ini kan juga kita harus menawarkan benefit. Kenapa beli pesawat ini? Tentunya satu, pasti ini lebih efisien, lebih hemat bahan bakar, biaya operasionalnya lebih murah, perawatannya lebih mudah, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu
betul-betul dikonsep dengan baik, karena yang buat pesawat bukan cuma kita, orang lain juga bikin pesawat kan. Nah, sehingga produk ini harus betul-betul kompetitif, menawarkan suatu manfaat bagi penggunanya, dan manfaat untuk sebuah pesawat terbang itu bukan hari ini beli, hari ini selesai. Sebuah pesawat terbang itu akan digunakan mungkin masa produktifnya bisa 20-30 tahun. Nah, ini yang makanya kita kan, pembeli juga akan tanya, kemampuanmu supply kami dengan spare part, kemudian technical support, kemudian juga evolusi dari satu tipe pesawat. Ini semuanya menjadi apa ya, suatu produk konsep yang harus ditawarkan. Nah, kalau kelihatan bahwa pasarnya ini jelas, potensinya ada, kemampuan belinya ada, modal baru akan masuk. Baik, kita jeda dulu Pak Alvin dan juga Pak Jusman, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Salah satu asa Presiden B.J. Habibie yang belum terwujud adalah memproduksi pesawat perintis jarak pendek dan menengah R-80. Berbagai lapisan masyarakat mendukung keinginan Habibie dan menggalang dana demi membuat prototipe pesawat produksi anak bangsa ini. Setidaknya ada 6 penggalangan dana untuk pengembangan pesawat rancangan B.J. Habibie R-80, diantaranya situs kitabisa.com, YouTubers Indonesia, dan Ikatan Alumni FKUI. Hingga saat ini kitabisa.com sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar 9 miliar rupiah. Pesawat R-80 diproduksi oleh perusahaan milik keluarga Habibie, PT Regio Aviasi Industri. Dana yang dibutuhkan untuk membuat 6 prototipe pesawat adalah 1,6 miliar dolar Amerika. Rencananya pesawat akan dikomersialkan pada tahun 2025. Ya, antusiasme masyarakat juga tampaknya sangat besar sekali, Pak Jusman, untuk kemudian bahkan mereka mau, ini crowdfunding tadi sempat disinggung oleh Pak Alvin. Ini kan berarti kemudian sebetulnya masyarakat Indonesia memang berhasrat juga, punya mimpi kalau kita punya pesawat nasional gitu yang kemudian bisa dipasarkan di dunia internasional. Bagaimana Pak? Kalau saya pengalaman pada waktu N250, saya kira sampai sekarang ya, itu bangsa Indonesia itu sebetulnya sangat merindukan produk buatan Indonesia sendiri. Jadi kalau ditawarkan misalnya ada produk Indonesia atau produk luar negeri, biasanya kalau misalnya untuk pesawat terbang, mereka lebih memilih produk Indonesia. Contohnya misalnya si N235. Si N235 itu kalau terbang Jakarta-Bandung dulu selalu penuh. Meskipun ada pesawat terbang lain. Karena mereka ingin melihat pesawat terbang yang dibuat oleh IPTN. Dan begitu juga dengan pesawat terbang KASA 212. Nah yang lain itu adalah begini juga, karena kalau keinginan daripada masyarakat Indonesia itu terutama yang di luar dari Jawa ya, itu kan hubungan antar kota yang lebih cepat itu sangat dibutuhkan. Jadi mereka memerlukan pesawat-pesawat sebetulnya tipe lebih kecil. Jadi pesawat-pesawat misalnya 19 penumpang, 35 penumpang, 50 penumpang, 70 penumpang yang dibuat seperti taksi udara, jadi seperti jembatan udara. Jadi mereka ingin cepat masuk, cepat keluar, dan kemudian cepat sampai di suatu tempat, dan asal harganya terjangkau. Jadi karena itu harga terjangkau itu hanya mungkin kalau misalnya jumlah pesawatnya juga banyak, maskapai penerbangannya juga banyak. Nah, itu ya sebetulnya harus di-create di Indonesia. Jadi maskapai penerbangan yang komuter airline itu kayak seperti Deraya, kemudian kalau dulu Merpati, itu kan sebetulnya yang membuat supaya hubungan antar kota-kota kecil di Indonesia itu akan cepat terlinkage ya, tergabung. Jadi karena sebetulnya sekarang kayak seolah-olah kita fokus kepada hub, pada pada bandara-bandara besar. Padahal sebetulnya banyak sekali bandara kecil Indonesia, mungkin ada 400-an lebih kali yang di seluruh Indonesia, yang mereka misalnya katakan Nusawiru misalnya, atau kemudian juga di daerah Sulawesi Barat misalnya, itu kan itu semua membutuhkan suatu jumlah take off and landing dari pesawat terbang yang jauh lebih banyak. Dan contoh juga yang bisa kita lihat untuk antusiasme masyarakat itu misalnya kemajuan dari Susi Air. Susi Air itu juga kelihatan itu karena dia bisa mendarat dan take off dari bandara-bandara yang seperti kata Pak Alvin tadi unprepared runway, dia jadi tumbuh.
malah untuk ngangkut. Tapi kualitas dari R80 ini sendiri kalau kualitinya kan begini tuh. Nanti itu sebetulnya RAI kalau sepanjang pengetahuan saya itu jadi design center. Jadi sama gambar. Produksinya itu pasti di IPTN. Karena semua permesinan, alat-alat, kecanggihan teknologi, dan kemudian manpowernya kan sudah ada di sana. Jadi R80 ini tidak perlu misalnya perusahaan aviasinya itu misalnya membuat pabrik sendiri, mungkin tidak, karena mungkin lebih efisien kalau di outsourcingkan kepada IPTN untuk produksinya. Nah kemudian dia hanya bertanggung jawab di dalam rancang bangun dan kemudian certification, supaya sertifikatnya itu milik daripada RAI ini. Itu karena sertifikat itulah yang nanti akan membuat dia bisa menjual, bisa kemudian mengembalikan return on investment daripada crowdfunding tadi. Pak Alvin, tapi kalau dibandingkan dengan kualitas pesawat dari luar negeri, bisa kita bandingkan paling tidak setara tidak R80 dengan dari data teknis yang tersedia sekarang. Yang menarik dari R80 ini kan menggunakan fly by wire. Yang fly by wire ini setara yang banyak dijadikan rujukan kan Airbus ya. Dia lebih advance, dengan fly by wire lebih sedikit bagian-bagian mekanis, kabel dan sebagainya berkurang kan. Dan berkurangnya ini berdampak terhadap makin ringannya pesawat. Makin ringannya pesawat berdampak pada makin efisiennya dia untuk operasional, kebutuhan bahan bakar dan sebagainya. Kita lihat desain sayapnya, di ujung sayap juga ada winglet ya, yang sayap yang berdiri itu vertikal, itu juga untuk efisiensi juga. Pesawat lebih karena mengurangi vortex pada ujung sayap, itu dia lebih efisien dalam penerbangannya. Jadi paling tidak kita setara begitu ya dengan penerbangan lain begitu ya. Ini adalah pesawat baling-baling turboprop yang generasi modern, bukan sekedar turboprop saja. Dan memang yang ditawarkan oleh RAI ini kan pesawat ini satu lebih hemat bahan bakar, dua lebih ramah lingkungan, dia taraf kebisingannya lebih rendah. Tapi kalau itu menjawab tantangan dari dunia penerbangan internasional pada saat ini sendiri tidak, Pak Alvin? Kalau kita cermati kan orang masih mengingat harga tiket harus kemudian naik, tidak kemudian banyak penerbangan yang kemudian bisa berhasil, ada dikuasai oleh beberapa grup saja di Indonesia. Nah ini pesawat ini bisa masuk, bisa ikut dalam persaingan internasional itu tidak sebetulnya? Yang pertama saya kira penerbangan ini jangan direduksir hanya soal harga tiket. Harga tiket ini kan salah satu saja dari sedemikian banyak kebutuhan terbang ya. Kalau memang kebutuhan itu lebih besar dan manfaatnya lebih besar daripada harga tiket, ya orang bayar kan. Nah, kenapa kita balik lagi filosofinya Pak Habibie? Kenapa Pak Habibie dulu kan mendorong Indonesia membuat pesawat sendiri, dan itu sudah mungkin visi itu sudah beliau dorong sekitar 30-40 tahun yang lalu kan. Kita lihat untuk menghubungkan daerah-daerah di Indonesia, yang paling murah itu adalah membangun bandara. Kalau membangun jalan itu lama, mahal, tapi kalau membangun bandara itu langsung membuka akses. Buka bandara terbang. Nah, untuk bandara-bandara di daerah karena penduduknya juga sedikit, tidak logis kalau dibuat bandara yang besar, turunnya jet yang membutuhkan mungkin kalau tidak terisi 150 orang, dia tidak visible. Maka beliau merancang pesawat yang kecil saja, yang mungkin kalau pesawat R80, kalau dulu N250 itu kan mungkin terisi 30-40 orang, sudah secara udah untung gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi filosofi. Dengan R80 ini mungkin terisi 50-60 orang udah PEP. Nah, ini kan bagus untuk melayani daerah, dan kembali lagi pesawat ini bisa juga dikonvert untuk mengangkut kargo. Nah, mengangkut kargo ini juga akan menghidupkan ekonomi di daerah. Baik. Kalau perkembangan infrastruktur dari kita sendiri, perhubungan udara sendiri seperti apa, Jusman, kalau Anda menilainya hingga sampai saat ini? Kalau sekarang jauh lebih maju ya. Jadi banyak sekali bandara yang sudah diperbaiki, bahkan terminal-terminal juga baik.
Nah, landas pacunya juga bagus. Landas pacunya untuk pesawat seperti ini kan sebetulnya cukup 45 meter ke atas, terus kemudian lebarnya, terus kemudian paling 1.500 sampai 2.000. Kasih resa 500 meter, jadi sudah cukup. Jadi lebih, saya kira banyak sekali bandara yang ada, terutama misalnya di daerah timur ya, daerah wilayah timur. Kemudian wilayah barat juga, misalnya menghubungkan Aceh sama Sumatera, bagian Sumatera yang lain aja kan sebetulnya juga memerlukan banyak pesawat terbang supaya tidak ikutin jalan darat yang lama. Dan yang paling penting soal quality tadi begini, kalau IPTN itu sebetulnya memproduksi pesawat terbang itu kualitasnya sudah, standarnya sudah tinggi. Karena misalnya contohnya kan banyak juga produksi IPTN itu yang sudah dikatakan misalnya di Malaysia itu kan ada, terus kemudian juga di Timur Tengah ada, terus kemudian di Korea Selatan juga ada. Jadi standar kualitas dari produksi IPTN itu saya kira sudah memenuhi international standar. Nah, problemnya sebetulnya kalau dari sisi persaingan dengan internasional itu sebetulnya itu adalah bagaimana model bisnis yang ditawarkan oleh NTRAI. Karena kadang-kadang industri manufacture luar negeri yang sudah tua itu mereka itu mempunyai arrangement pendanaan buat yang mau membeli pesawat terbangnya. Misalnya dia lagi ke pendanaan, ada export kredit segala macam. Jadi nah itu, karena itu mungkin di sini sebetulnya yang perlu didorong atau dimotivate itu adalah sebetulnya bagaimana sistem perbankan di Indonesia juga ikut menumbuhkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi, jadi industri manufaktur misalnya seperti industri pesawat terbang ini bagaimana di range gitu, bagaimana caranya resiko itu dikurangi. Gitu. Tapi dengan tipe penerbangan yang jaraknya menengah hingga kecil gitu untuk dilayani oleh R80 ini kompetitornya cukup banyak tidak sih sebetulnya? Kalau sekarang tuh hanya ada 2 kompetitor ya, satu ATR, itu dari gabungan antara Perancis sama Italia, kemudian satu lagi itu adalah de Havilland Kanada. Tapi di Havilland Kanada itu kalau kita lihat kan populasinya juga di Indonesia kecil. Kalau ATR sudah mulai banyak meningkat ya. Nah, jadi persaingannya cuma 2 itu. Meskipun ada sekarang tumbuh pesaing baru yaitu misalnya Tiongkok. Tiongkok kan ada Comac ya. Tapi tapi Tiongkok itu pada akhirnya mereka mau berlomba untuk mengisi low end-nya Boeing. Jadi mereka itu jet. Jadi misalnya jet 100 penumpang. Misalnya Rusia juga sudah mengkonsolidasikan pabrik pesawat terbangnya itu yang dari 105 menjadi 1 tunggal, tapi membuatnya itu adalah Sukhoi 100. Jadi jet. Begitu juga Jepang. Jepang itu kan ada Mitsubishi, juga dia arahnya itu regional jet. Jadi di situ jadi pada daerah itu. Nah, sementara yang ini untuk jarak lebih pendek 400 nautical mile tadi seperti itu dan dengan 600 km per jam itu adalah pada advanced turboprop. Biasanya itu dia lebih efisien dibandingin yang jet. Misalnya dalam rute-rute 400 nautical mile sampai 800 nautical mile itu kalau dibandingin dengan jet, maka advanced turboprop itu jauh lebih efisien penggunaan bahan bakarnya. Berarti paling tidak R80 ini bisa disimpulkan bisa menjadi jawaban begitu ya Pak Alvin ya, paling tidak kalau kita bicara mau orang berpergian lebih mudah ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah jarak menengah begitu ya Pak ya? Ya, pasarnya itu ada, kebutuhan kita kan lihat pertama kebutuhan domestik, kedua kebutuhan negara lain. Nah, saya yakin RAI ini juga sudah melakukan kajian potensi bisnisnya. Nggak akan mereka main-main tanpa kajian potensi bisnis. Baik. Tapi kalau jangka pendek mengenai masalah pendanaan ya Pak Alvin, ini kan jangka pendek mungkin lah bisa crowdfunding. Tapi kalau untuk jangka panjang, nah ini bagaimana untuk memecahkan permasalahan pendanaan ini? Saya kira ini ada prosesnya ya. Makanya kan mereka juga perlu meyakinkan investor, kemudian juga calon pemodal, bukan hanya produknya, pasarnya nanti seperti apa. Nah ini sambil proses desain kemudian berlanjut, mereka juga bisa meyakinkan tadi apa yang disampaikan Pak Yusman, bahwa perusahaan ini bukan perusahaan manufaktur, tapi desain and marketing. Kalau sudah ada yang mesan gitu dari pesawat luar negeri, bisa saja kan, berarti mereka tidak harus membuat sendiri, yang membuatkan PT DI misalnya kan, ada kerjasama
Ya itu nanti funding itu saya yakin dengan kalau mereka menggunakan profesional di bidang keuangan, nggak susah-susah amat juga, selama konsep bisnisnya matang ya. Pak Jusman, kalau untuk mengenai masalah pendanaan bagaimana Pak? Kalau pendanaan, kalau dari pengalaman saya itu memang tergantung off-takernya. Kalau misalnya sudah ada katakanlah sekarang dia udah 50 ya, 150 udah dipesan. Nah, 150 udah dipesan itu mungkin katakanlah kalau ada aja perwujudan dari 150 itu katakan misalnya ada batch-nya 50 ada suatu ketentuan ya pada tahun berapa. Itu kan sendiri sudah menjadi suatu leverage untuk menarik investor bahwa waktu dia taruh uang sudah ada kemungkinan untuk kembali. Nah, memang sebetulnya yang paling pokok di dalam mendesain pesawat terbang itu kan adalah uang untuk membangkitkan program, uang untuk membangkitkan kemampuan engineer untuk melahirkan gagasannya menjadi gambar, menjadi produk. Nah, biasanya untuk startup ini kalau di negara lain sebetulnya itu dimudahkan oleh pemerintah. Alokasi dari misalnya bank-bank pemerintah atau apa segala macam. Itu diperlukan untuk membangkitkan. Kalau misalnya semata-mata oleh suatu, kan kita bisa mengatakan RAI ini seperti startup ya. Mesti ada suatu kelompok bank pendukungnya itu yang sejak awal sudah memberikan funding awalnya. Kalau crowdfunding ini kan sebetulnya hanya untuk meningkatkan leverage, bahwa adanya partisipasi masyarakat itu untuk mengurangi risiko jikalau terjadi sesuatu ya. Jadi dia, tapi utamanya itu mesti dari, saya kira dari perbankan. Oke, baik. Kita nantikan bersama pesawat asli Indonesia segera terwujud. Terima kasih Pak Jusman, terima kasih Pak Alvin telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time.